siaran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk membahas, menceritakan, membacakan sejarah kisah tentang Wali Songo, tentang yang masuk ke Pulau Jawa. Dan alhamdulillah kita nyampe kepada serat pembacaan serat Walisana bagian 4. Bagian 4 yakni tentang pupuh keempat Sinom, menceritakan bagaimana nanti Raden Rahmat, Raden Santri dan Ali sama Raden Abu Hurairah meminta Raja Brawijaya serta permaisurinya untuk masuk agama Islam. Sallallahu wasallamuhu, semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alamnya ilmiah, yakni Islamul Iman. Sahabat sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang ketiga kita membahas kemarin tentang bagaimana Raden Santri Ali, Raden Rahmat sama Raden Abu Hurairah ketika nyampe ke Pulau Jawa itu mampir ke Palembang, ke Arya Damar, sehingga di situ nanti dari Arya Damar mampir di situ kasih nama Raden Praba, yaitu putra tirinya Raden Arya Damar, karena dalam kisah diceritakan Putri Triman, jadi Siu Banci itu adalah sedang hamil baru dikasihkan kepada Arya Damar, sehingga Raden Fatah itu adalah sudah anak tirinya Arya Damar. Ketika melahirkan beliau dikasih nama Raden Praba oleh Arya Damar. Oleh Raden Santri dikasih nama oleh Raden Rahmat dikasih nama Raden Fatah, oleh Raden Santri Ali dikasih nama Raden Hasan, dan oleh Raden Abu Hurairah dikasih nama Raden Yusuf, sehingga Raden Fatah Demak itu punya 4 nama. Nah, setelah dari Palembang beliau langsung nyampe ke Pulau Jawa, bertemu dengan masuk ke Kadipaten Kepatihan, ketemu dengan Patih Brawijaya saat itu, menyampaikan kalian siapa. Dijawab bahwa kami ini adalah cucu daripada Raja Campa, masih saudaranya permaisuri raja, gitu kan. Saya ini anaknya Raden Retno Asmoro, saudara adiknya Prameswari Dorowati. Terus katanya Rahmat, ini adik saya, kata Santri ini adik saya, dan ini sepupu saya, putranya Prabu Anom Campa. Kami bertiga ini hendak mau bertemu dengan Bude atau paman Pakde Bude untuk sowan. Akhirnya mereka disampaikanlah oleh Patih kepada raja bahwasanya ada 3 orang satria tampan rupawan ingin ketemu dengan Paduka Raja dengan permaisuri, mengatakan putranya ini. Alhamdulillah, oh betul, mereka adalah ponakanku. Akhirnya disuruh masuk. Nah, di serat di bagian keempat ini, di pupuh Sinom keempat ini, diceritakan seperti ini secara garis besar ya. Secara garis besar nanti diceritakan bahwasanya mereka bertiga itu dikasih tempat di Majapahit. Terus ngobrol nanti, terus beberapa waktu 3 orang ini ngajak Raja Brawijaya sama Permaisuri Darwati untuk masuk Islam, tetapi kenyataannya mereka tidak mau masuk Islam, tetap kekeh kepada agama leluhur mereka, yaitu agama Buddha, agama Buddha mereka. Nah, terus karena mereka tidak kerasan, ini secara garis besar ya, karena ini secara garis besar
ketika 3 orang 3 kerasan karena ngajak Islam Buddhis sama Pak D-nya nggak mau, akhirnya dia pengen kembali ke Campa. Akhirnya dikasih tahu oleh Raja Barujaya, maksudnya di Campa sudah ada peperangan, kamu nggak usah pulang, sekarang di Campa ada peperangan, kerajaan di Campa sedang diserbu oleh kerajaan siapa gitu. Nah, nanti dijelaskan di situ, kamu di sini aja. Akhirnya Raden Rahmat itu dikasih tanah untuk berdakwah di Ampel, Raden Santri di Gresik, sama Raden Abu Hurairah di Surabaya di Kapasan, sehingga dijuluki Abu Hurairah dijuluki Sunan Kapasan. Nanti begitu. Ketiga orang ini nanti dinikahkan dengan seperti Raden Santri sama Raden Abu Hurairah itu dinikahkan dengan putrinya Arya Baribin. Terus Raden Rahmat Sunan Ampel dinikahkan dengan putrinya Aryo Tejo. Itu secara garis besar ya. Baik, kita masuk kepada pembahasannya. Nah, sinom keempat tentang pupuh keempat di tambang ke-1. Nah, setelah mengetahui bahwasanya mereka adalah ponakan-ponakannya, akhirnya raja disuruh mendekat, kemudian memanggil mereka bertiga ponakan dan mengaturkan sembah segera keluar. Tak kemudian sudah ikut terbawa ketiga wong agung itu memasuki dalam Datulaya, berada di hadapan Narpati. Mereka duduk bersimpuh mengasurkan raga. Artinya ketika itu setelah mereka mengetahui bahwasanya yang datang 3 orang itu adalah ponakannya, akhirnya Raja Barujaya ngajak, ayo ikut. Nah, akhirnya ikut ke dalamnya, ke Paseban Agungnya atau ke rumah khususnya, rumah raja. Hanya di sana ngobrol-ngobrol di situ, ketiga orang ini duduk di depannya raja. Nah, itu sambil ya menghormatlah, gampangnya begitu. Lalu ketiga orang itu menghormat kepada raja secara bergantian. Sang Prabu Wijaya serta kepada garwa sang permaisuri rasa puas sukacita melihat ponakannya. Kemudian memanggil para putra supaya menemui sanak saudara yang baru datang. Jadi setelah mengetahui bahwasannya mereka ini adalah ponakannya, akhirnya senang banget lah. Artinya Raja Barujaya kelima dengan permaisuri senang banget. Bahkan putra-putra keraton, jadi keluarga keraton dipanggilin, anak-anaknya raja dipanggilin, putra-putra keraton dipanggilin. Ini sini, ini ada saudara kalian, ada sepupu kalian, nah begitu, ada sepupu kalian kesini. Nah, akhirnya mereka semuanya datang. Para putra tergopo-gopo mendekat dari depan Rama Prabu. Kala itu si Narendra atau si Prabu Jaya sedang menyambut keselamatan serta kerahayuan mertua dan para warga yang ada di negara Campa atas tutur ketika putra senang mendengarkannya. Artinya ketika itu kan disampaikan nih kepada para putra-putra keraton, ada sepupu datang dari Campa suruh sini, nah gitu kan ya. Akhirnya di tembang ketiga itu diceritakan, tembang ketiga itu diceritakan bahwasannya Prabu Brawijaya sedang mendengarkan penuturan ketiga ponakannya ini tentang mertuanya di Campa. Artinya mungkin ya kalau bahasa kita, oh bagaimana keadaannya Romo di Campa, bagaimana keadaan Campa sekarang, mungkin seperti itu kan ya. Mungkin ketiga ponakannya menjawab, alhamdulillah Pade, Romo Prabu atau Yang Prabu dalam keadaan baik, sehat, dan begitu. Oh, dia hari senang. Di tembang ketiga pupuh sinom itu dikatakan Permaisuri Dorowati dengan Prabu Brawijaya itu sangat senang sekali mendengarkan bahwasanya orang tua dan mertua mereka itu dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga di hari itu ya sampai siang malam, beberapa hari kemudian artinya sudah tinggal di keraton selama beberapa hari kemudian, mereka artinya si Raja Barujaya dengan Permaisuri mencurahkan kasih sayangnya, artinya diopeni lah
artinya disayang lah, namanya ponakan baru datang dari Campai, disayang. Hanya mungkin di kalau apa ya, ya bukan dimanja, tapi semua fasilitas mungkin dipenuhi oleh raja gitu karena ponakannya. Nah, tetapi diceritakan di tembang keempat itu di tembang keempat Pupu Sinom diceritakan bahwasanya ketiga orang ini sedih gitu. Meskipun segala fasilitas dipenuhi oleh raja, tempat dipenuhi, fasilitas semuanya dipenuhi, baik makan minum semua, pakaian dipenuhi semua oleh raja sama permaisuri, tetapi ketiga ponakan ini tidak kerasan di Majapahit. Kenapa? Karena paman dan bibinya itu, Pak De Bu D-nya itu masih mengikuti agama moyangnya atau mengikuti agama Hindu. Pengennya ketiga ponakan itu ngajak paman Pak D-nya sama Bu D-nya itu untuk masuk agama Islam. Jadi Raja Brawijaya V sama Permaisuri Dorawati itu sebenarnya diminta untuk masuk agama Islam. Jadi di tembang keempat diceritakan mereka merasa sedih, kecewa. Kenapa? Karena berbeda agama, seperti itu. Nah, setelah beberapa hari kemudian raja sama permaisuri, raja itu ngundang semua para abdi keraton, mau mengadakan ingin mengadakan acara. Ya, artinya di malam itu, di acara itu ada acara tarian, tayupan, kayak begitu. Ada gamelan, diri kidung, mengundang para dia, terdengar sayup memasuki menaik hati, membuat kepincut dan yang melihatnya sang Prabu ingin menjamu ketiga putra yang baru datang dari sebagai hiburan. Artinya karena kan belum pernah tahu kan ya, artinya ketiga ponakan itu kan dari Campa kan belum pernah tahu seperti apa sambutan atau seperti apa tarian-tarian yang ada di Majapahit, sehingga ingin menyambut biar mereka senang, akhirnya mengadakan acara tarian-tarian ala keraton saat itu tentunya ya. Tetapi bagaimana? Tetapi di tembang ketujuh itu diceritakan ketiga putra ini, Raden Santri Ali, Raden Rahmatullah sama Raden Abu Hurairah ini nggak males gitu mau ngaras ketiga putra itu merasa tak enak hati atas jamuan pegelaran itu. Iya kan nggak biasa, namanya orang Islam ya, jadi orang Muslim mungkin karena mereka beragama Islam melihat tarian-tarian yang mungkin di luar batas wajar ya, karena kan namanya orang Hindu saat itu mungkin kan hanya pakai kemben, mungkin ya tidak pakai kerudung dan sebagainya, mungkin aurat lah, sehingga mereka tiga orang ini sebenarnya nggak senang gitu, masih dikasih zaman seperti itu nggak suka gitu. Akhirnya melihat ketiga ponakannya itu kok sepertinya tidak suka ya gitu. Jadi selama hiburan ya, selama hiburan tuh ditampilkan kepada tiga orang ini, mereka bertiga ini lucu. Mereka bertiga ya bukan lucu ya, memang sudah keharusan. Di tembang ketujuh diceritakan ketiga orang tadi tak pernah lepas dari istighfar. Ya astagfirullah, mungkin ya astagfirullah ya namanya bagaimana, dia kan muslim ya, seorang muslim dikasih suguhan tontonan yang menurut agama Islam yaitu tidak layak, artinya diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena yang satu membuka aurat dan lain sebagainya, mencampur aduk antara laki perempuan kan, seperti itu. Sehingga sepanjang acara itu mereka murung, artinya kan kelihatan ya, orang mukanya itu kalau nggak suka kan kelihatan.